warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali lagi nih di Belajar di Rumah Aja bersama Ibu Sylvia. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kelas 1 tentang bencana alam. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya supaya kita diberi kelancaran. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum mulai ke pembelajarannya, Ibu punya ice breaking dulu nih. Namanya senam ayam. Jadi gerakannya itu kayak gini 4 kali, tuh 2, 3, 4, terus kayak bebek 4 kali juga, tuh 2, 3, 4, lalu goyang-goyang, tuh 2, 3, 4, lalu tepuk tangan, tuh 2, 3, 4. Nah gitu gerakannya ya. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Udah beres nih. Gimana? Udah pada semangat belum semuanya? Nah, harus semangat ya. Semangatnya harus semangat pagi. Meskipun udah siang atau sore atau malam, semangatnya harus tetap semangat pagi. Karena sekarang kita akan mulai ke pembelajarannya, yaitu tentang bencana alam. Nah, kadang-kadang terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya itu seperti bencana alam, seperti banjir, longsor, kekeringan panjang. Nah, bencana alam itu terjadi karena ulah siapa sih? Nah, benar ya, bencana alam itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang sering menebang pohon secara sembarangan. Akibatnya terjadi bencana alam, longsor, dan banjir. Suara apa ya? Wah, tadi ada suara sirene nih. Kalau ada suara sirene, berarti tandanya ada berita penting. Nah, kita dengerin dulu yuk apa beritanya. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi di Desa Sukamaju? Kenapa warga Desa Sukamaju berterima kasih? Coba Ibu mau nanya kenapa? Nah, benar ya. Warga Desa Sukamaju ini terkena bencana angin topan dan berterima kasih karena telah diberi bantuan berupa tenda, selimut, dan makanan. Nah, bencana alam ini bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Maka dari itu, kita harus membantu saudara-saudara kita setanah air yang sedang mengalami musibah bencana. Nah, membantunya itu bisa tidak hanya dengan uang ya, bisa dengan pakaian kita yang sudah tidak cukup. Tapi ingat ya, yang masih bisa untuk dipakai. Nah, kita harus bekerja sama dengan keluarga kita nih, bisa ngajak mama, "Mah, Pah, ayo kita bantu nih, saudara kita lagi terkena bencana. Kita bantu yuk, kita sumbangin pakaian kita atau gak makanan kita." Nanti anak-anak semua bisa minta tolong nih, "Mah, tolong dong cariin baju aku yang udah gak kepake, yang udah kekecilan, tapi yang masih bagus ya, Mah." Nah,
anak-anak di rumah juga bisa membantu mama dengan menyiapkan makanan-makanan yang akan disumbangkan. Nah, hal itu tuh harus dilakukan dengan bekerja sama ya, bekerja sama dengan anggota keluarga supaya pekerjaan jadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, jangan lupa juga ketika misalkan kita dikasih bantuan nih ya sama teman kita, ketika kita mendapat musibah atau membutuhkan pertolongan, kita harus mengucapkan apa? Benar, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Dan ketika mengucapkan terima kasih itu harus dengan hati yang tulus, dengan senyuman. Gak boleh ya kalau ngucapin terima kasihnya sambil cemberut, makasih. Gak boleh kayak gitu ya. Harus makasih ya udah bantuin aku. Apa? Supaya orang yang membantu kita itu merasa senang ketika kita mengucapkan terima kasih. Berarti tandanya pertolongan yang dia berikan berguna untuk orang yang dia tolong. Nah, jadi jangan lupa ya untuk mengucapkan terima kasih. Wah, ada bunyi sirine lagi nih. Berarti ada berita lagi. Kira-kira berita apa ya? Yuk kita dengerin dulu yuk. Berita terkini, bencana banjir. Banjir mengenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis, persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang, makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Wah, ternyata beritanya tentang bencana banjir. Kasihan sekali ya saudara kita yang terkena bencana banjir. Setelah beberapa hari, pakaiannya, makanannya, dan air bersih tidak memadai sehingga banyak sekali penyakit yang terjadi ketika bencana banjir. Untungnya segera datang bantuan makanan, pakaian, minuman, bahkan air bersih, dan dokter juga sudah siap untuk membantu dengan obat-obatannya. Wah, ada berita baru lagi nih. Tadi soalnya udah ada bunyi sirene lagi. Kira-kira berita apa lagi ya? Yaudah kita dengerin dulu yuk. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin, 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah, semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang, padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, Kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, Kepala Desa Mawar. Penduduk Desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor, mereka juga membangun rumah yang tertimpa longsor. Wah, ternyata beritanya tentang bencana longsor ya. Banyak sekali nih bencana-bencana ternyata yang terjadi ya di negeri kita. Nah, coba tadi bencana longsor itu terjadinya karena apa sih? Nah, bener ya, karena pohon-pohon itu ditebang secara sembarangan. Pohon itu kan berfungsi untuk menyerap air hujan ya. Nah, ketika hujan turun dan pohon tidak ada, berarti tidak ada yang menyerap air, sehingga tanah akan dihanyutkan oleh air. Nah, serem banget kan ya akibat dari menebang pohon sembarangan. Terjadi banyak sekali bencana. Ada longsor, banjir, kekeringan panjang, dan masih banyak lagi. Nah, selain dengan gak boleh menebang pohon ya, nih anak-anak pasti kan ya suka nih, ibu juga suka lihat nih, anak-anakku suka kalau misalkan lewat deh lagi jalan-jalan terus ada pohon apalah, pohon buah atau pohon apa itu dicabut daunnya atau dipotongin rantingnya. Nah, itu kan anak-anak suka iseng kayak gitu kan ya. Gak boleh, itu merusak tanaman namanya. Jadi berhenti merusak tanaman dengan keisengan nih, keisengan tangan-tangan kalian tuh gak boleh ya. Berhenti dari sekarang supaya bumi kita terjaga. Nah, tadi kan ibu udah ngajarin nih ya, kalau kita abis diberi bantuan sama orang lain,
terus atau enggak dikasih sesuatu sama orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih ya, benar. Nah, terus kalau kita mau membutuhkan pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan apa sih? Nah, benar ya, kita harus mengucapkan permintaan tolong. Nah, mengucapkan permintaan tolongnya juga harus baik ya, harus menggunakan bahasa yang baik dan harus dengan senyuman, nggak boleh cemberut-cemberut kayak tadi. Mengucapkan terima kasih harus dengan senyuman. Kalau kita mau minta tolong nih ya, misalnya kita mau minta tolong ke mama, mau buatin makanan nih, kita lapar, berarti kita harus bilangnya kayak gini, mah tolong dong buatin aku makanan, aku lapar nih. Nah kan kalau kayak gitu kita mintanya, nanti kan mama pasti, oh iya mama buatin dulu ya. Mama akan dengan senang hati tuh membuat makanan buat kita. Tapi beda lagi ya kalau kita mintanya dengan marah-marah, mah buatin atuh aku makanan, aku lapar. Nah pasti kan mama juga, ih kok mintanya nggak baik-baik. Karena kan di sini kita membutuhkan pertolongan ya. Kalau misalkan kita membutuhkan pertolongan, berarti kita harus memintanya dengan baik-baik. Mau itu ke teman juga, kita ke teman juga harus meminta dengan baik-baik. Wah, ternyata pembelajaran hari ini sudah beres nih. Nah, pembelajaran bencana alam ini mengajarkan kita untuk selalu memberikan pertolongan, untuk selalu menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan ketika kita sudah mendapatkan pertolongan, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, harus mengucapkan permintaan tolong yang baik ya. Dan jangan lupa senyuman. Nah, dan supaya bencana-bencana alam seperti longsor, banjir, dan kemarau panjang dapat terhentikan, kita bisa melakukannya dengan benar ya, dengan tidak menebang pohon sembarangan dan berhenti iseng ya nyambut-nyambutin daun kayak tadi, nyambut-nyambutin daun, nyambut-nyambutin ranting. Berhenti ya kebiasaannya, jangan nyambut-nyambutin daun lagi, iseng tuh sama ranting. Supaya apa? Supaya bumi kita ini sehat. Dan yang terakhir nih, jangan lupa untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan siapapun, dengan guru, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara. Pokoknya dengan siapapun kita harus menjalin kerjasama, kecuali ketika ulangan ya. Nah, kalau kerjasama ketika ulangan itu nggak boleh ya. Namanya itu mencontek, itu nggak boleh, oke? Nah, jangan lupa ya. Nah, bekerja sama itu supaya apa? Supaya pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu ajarin tadi, Ibu mau ngucapin terima kasih buat anak-anak semua yang udah menonton video pembelajaran Ibu. Semoga apa yang Ibu memberikan kepada anak-anak dapat menambah pengetahuan anak-anak semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.